Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Pernahkah kamu merasa ada jawaban yang sebenarnya sudah dekat, tetapi kamu tidak tahu siapa yang membisikkan? Orang Jawa dahulu punya laku untuk membuka ruang batin dan mengenali guru yang tidak selalu datang dalam wujud manusia. Tapi hati-hati, karena yang muncul dalam keheningan belum tentu guru. Bisa jadi justru egomu sendiri. Malam ini Semar akan tunjukkan caranya. Dan bagian terakhirnya mungkin membuatmu memandang dirimu sendiri dengan cara berbeda. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Guru abadi tidak selalu datang dari luar. Jangan salah mencari guru. Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Dengarkan baik-baik. Kalau malam ini kamu datang mencari cara bertemu guru spiritual abadi, jangan buru-buru mencari sosok berjubah putih yang tiba-tiba muncul dari kabut sambil berkata, "Aku gurumu." Kalau begitu caranya, Semar juga bingung. Bisa-bisa yang muncul malah tetangga yang sedang mencari sandal. Guru sejati tidak selalu datang dalam bentuk manusia. Dalam tradisi Jawa, guru bisa hadir melalui pitutur, pengalaman hidup, kesadaran batin, bahkan melalui kesalahan yang membuat kita akhirnya sadar. Orang Jawa dahulu mengenal laku, bukan sekedar ritual untuk mendapatkan pengalaman aneh, tetapi latihan untuk membersihkan batin supaya seseorang mampu melihat sesuatu dengan lebih jernih. Sebab masalah manusia modern bukan kekurangan suara. Suara ada di mana-mana. Ponsel berbunyi, berita berbunyi, media sosial berbunyi. Orang lain memberi nasihat. Bahkan kepala sendiri kadang tidak berhenti bicara. Yang hilang justru kemampuan untuk diam. Nah, disitulah pintunya. Kalau kamu ingin bertemu guru abadi, langkah pertama bukan memanggil sesuatu dari alam gaib. Langkah pertama adalah membuat batinmu cukup tenang untuk mengenali kebijaksanaan yang selama ini tertutup kebisingan. Jejak leluhur. Guru yang dicari bisa bersemayam dalam lagu. Nduk, toleh. Dalam kebudayaan Jawa kuno, hubungan manusia dengan guru bukan hanya hubungan antara murid dan orang yang mengajar. Ada penghormatan terhadap ilmu, leluhur, alam, dan kehidupan sebagai sumber pembelajaran. Dalam kisah-kisah Jawa, seseorang yang menjalani tapa, semedi, atau laku prihatin sering digambarkan sedang mencari kejernihan. Tetapi jangan salah memahami tapa. Tapa bukan berarti menyiksa diri. Tapa adalah kemampuan mengendalikan diri, mengurangi makan berlebihan, mengurangi bicara yang tidak perlu, mengurangi mengejar pengakuan, mengurangi amarah, dan mengurangi keinginan untuk selalu dianggap benar. Karena begini, orang yang setiap 5 menit ingin membuktikan dirinya paling benar, biasanya sedang menjadi murid dari egonya sendiri. Dalam Kawin Sutosomo, terdapat ungkapan terkenal, Bhinneka Tunggal Ika,
tanhana dharma mangruwa. Artinya kurang lebih, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya bukan sekedar tentang perbedaan. Ia mengajarkan bahwa manusia perlu melihat kenyataan secara lebih luas, tidak terjebak pada satu bentuk dan satu sudut pandang. Relevansinya sekarang sangat kuat. Guru spiritual yang benar tidak membuatmu semakin membenci orang lain. Ia membuatmu semakin mampu melihat dirimu sendiri. Kalau setelah belajar spiritual kamu merasa paling suci, paling tahu, paling terpilih, lalu semua orang dianggap sesat, hati-hati Tole. Mungkin bukan guru yang datang, mungkin egomu sedang memakai pakaian spiritual. Ritual pertama, membuka pintu guru di dalam batin. Sekarang kita masuk ke lagu sederhana. Tidak perlu tempat mahal, tidak perlu benda keramat, tidak perlu mengejar penampakan. Siapkan ruangan yang tenang. Duduk nyaman, matikan notifikasi, redupkan cahaya. Kalau memungkinkan, lakukan pada malam hari ketika aktivitas sudah berkurang. Letakkan kedua tangan di paha, tutup mata. Tarik nafas perlahan melalui hidung, kemudian keluarkan dengan pelan. Jangan memaksa nafas menjadi panjang, cukup alami. Lakukan beberapa putaran. Setelah itu, ucapkan dalam hati, "Aku datang bukan untuk memanggil sesuatu. Aku datang untuk mengenali kebenaran dalam diriku." Diam. Rasakan nafas. Kalau pikiran muncul, jangan dilawan. Kalau wajah seseorang muncul dalam ingatan, jangan langsung dianggap pesan gaib. Kalau tubuh terasa hangat, dingin, berat, atau ringan, cukup amati. Secara psikologi, keadaan tenang dan fokus dapat membantu mengurangi distraksi sehingga perhatian menjadi lebih terarah. Pengulangan kalimat tertentu juga dapat bekerja sebagai sugesti atau pengarah perhatian. Secara sederhana, otak sedang diberi kesempatan keluar dari mode sibuk menuju keadaan yang lebih tenang. Dan ketika perhatian semakin tenang, memori, emosi, dan pikiran bawah sadar bisa terasa lebih mudah muncul ke permukaan. Disitulah latihan ini menjadi menarik. Setelah beberapa menit, tanyakan perlahan dalam hati, "Apa yang perlu aku pahami tentang hidupku sekarang?" Jangan memaksa jawaban, jangan mengarang suara, jangan menunggu makhluk gaib muncul di sudut kamar. Kalau ada jawaban berupa kesadaran sederhana seperti "Aku harus minta maaf", "Aku terlalu mengejar pengakuan", "Aku harus berhenti dari kebiasaan yang merusak diriku", "Aku sebenarnya sudah tahu apa yang harus kulakukan", catat. Karena bisa jadi yang selama ini kamu cari sebagai guru abadi sebenarnya adalah kebijaksanaan yang sudah lama mengetuk dari dalam. Dan kamu terlalu sibuk mencari pintunya di luar. Nduk, Toleh, ingat satu perkara. Guru sejati tidak membuatmu kehilangan akal sehat. Ia membuatmu semakin sadar. Tidak membuatmu semakin takut, membuatmu semakin berani melihat kenyataan. Tidak membuatmu bergantung, membuatmu mampu berdiri dengan batin yang lebih tegak. Dan malam ini kita baru membuka pintunya.
Pada laku berikutnya, kita akan masuk lebih dalam bagaimana tradisi Jawa menggunakan keheningan, tempat, nafas, dan niat untuk membangun keadaan batin yang dipercaya menjadi ruang perjumpaan dengan guru atau pembimbing spiritual. Tapi sebelum itu, diamlah sebentar. Tarik nafas, buang perlahan, dan tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau semua suara di luar tiba-tiba hilang, siapa yang masih berbicara di dalam diriku? Membuka ruang perjumpaan. Guru tidak dipanggil, guru dikenali. Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Tadi kita sudah membuka pintu pertama. Sekarang kita masuk lebih dalam. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang ketika menjalani laku spiritual. Mereka ingin mendapatkan tanda. Malam ini harus melihat cahaya. Besok harus mendengar suara. Lusa harus bermimpi didatangi seseorang. Kalau tidak terjadi apa-apa, mereka kecewa. Wah, ritualnya gagal. Loh, yang gagal ritualnya atau kesabarannya? Semar ini kalau disuruh menunggu 3 hari saja sudah ditanya, kapan hasilnya? Manusia memang begitu. Menanam cabai pagi hari, sore sudah ingin panen sambil marah kepada tanah. Padahal laku batin bukan begitu. Dalam tradisi Jawa, kedalaman tidak diukur dari seberapa banyak pengalaman aneh yang dialami seseorang. Justru seringkali ukurannya adalah perubahan perilaku. Dulu mudah marah, sekarang lebih tenang. Dulu mudah takut, sekarang lebih mampu menghadapi ketakutan. Dulu sedikit-sedikit menyalahkan orang, sekarang berani memeriksa diri sendiri. Itulah tanda yang lebih penting. Dalam Serat Centini, perjalanan manusia banyak digambarkan melalui pencarian pengetahuan, pengalaman, laku, dan pemahaman tentang kehidupan. Pesannya dapat kita tarik secara sederhana. Ilmu tanpa laku hanya menjadi pengetahuan. Dan laku tanpa kesadaran bisa berubah menjadi kebiasaan kosong. Maka kalau kamu ingin mencari guru abadi, jangan pertama-tama bertanya, siapa guruku? Tanyakan, apa yang sedang diajarkan kehidupan kepadaku? Karena guru bisa datang melalui orang, bisa melalui kehilangan, bisa melalui kegagalan, bisa melalui pertemuan singkat, bahkan bisa melalui seseorang yang membuatmu kesal setengah mati. Kadang-kadang manusia yang paling menguji kesabaran justru menjadi guru paling mahal. Tidak perlu membayar seminar, cukup sabar. Laku napas dan keheningan, menata gelombang pikiran. Sekarang lakukan laku kedua. Duduk seperti sebelumnya. Punggung tidak perlu terlalu tegak seperti prajurit. Yang penting nyaman. Letakkan tangan di paha, pejamkan mata. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk, kemudian lepaskan perlahan. Sekarang jangan menghitung terlalu rumit. Ikuti saja ritmenya. Tarik, diam sejenak, lepaskan, diam. Ulangi. Perhatian diarahkan hanya pada napas. Ketika pikiran muncul, biarkan. Jangan berkata, "Aduh, aku gagal meditasi." Tidak. Pikiran memang pekerjaannya berpikir. Kalau kamu duduk diam, lalu pikiran masih berlari ke cicilan, pekerjaan, mantan, komentar tetangga, dan harga cabai, itu normal.
Yang sedang dilatih bukan membuat pikiran kosong. Yang dilatih adalah kemampuan menyadari pikiran tanpa langsung menjadi budaknya. Dalam ilmu modern, perhatian yang terarah dan latihan relaksasi dapat membantu seseorang mengurangi distraksi serta meningkatkan kesadaran terhadap keadaan emosionalnya. Ketika tubuh lebih tenang, sistem perhatian juga memiliki kesempatan bekerja dengan lebih stabil. Disinilah istilah gelombang otak sering muncul dalam pembicaraan meditasi. Secara sederhana, aktivitas otak berubah mengikuti keadaan kita. Saat sangat aktif dan berpikir keras, pola aktivitas berbeda dibanding ketika tubuh lebih santai dan perhatian lebih tenang. Tetapi jangan salah, jangan mengira ada satu gelombang sakti yang otomatis membuka portal menuju alam gaib. Tidak begitu. Yang lebih penting adalah perubahan keadaan batin. Ketenangan membuat kita lebih mudah mengamati. Pengamatan membuat kita lebih sadar. Kesadaran membuat kita mampu membedakan antara intuisi, ketakutan, keinginan, dan khayalan. Nah, ini penting sekali, karena dalam dunia spiritual, tidak semua yang terasa kuat berarti benar. Rasa takut bisa terasa sangat nyata. Mimpi bisa terasa sangat nyata. Intuisi bisa terasa sangat kuat. Tetapi semuanya tetap perlu diperiksa dengan akal sehat. Maka, setelah napasmu mulai tenang, ucapkan dalam hati, "Aku menerima pelajaran yang datang dengan kejernihan. Aku menolak ketakutan yang membuatku kehilangan kendali." Kemudian diam. Jangan menunggu suara, jangan memanggil nama makhluk tertentu, jangan memaksa munculnya sosok. Biarkan pikiran datang dan pergi. Kalau muncul satu kesadaran yang sangat sederhana, catat setelah latihan selesai. Misalnya, aku harus berhenti membohongi diriku sendiri. Aku perlu menyelesaikan masalah yang selama ini kuhindari. Aku perlu memaafkan seseorang. Aku harus lebih menjaga tubuhku. Itulah yang perlu diperhatikan, karena guru abadi tidak selalu berbicara dengan suara. Kadang ia berbicara melalui kesadaran. Ritual malam, menemui pembimbing melalui simbol dan mimpi. Sekarang kita masuk ke lagu yang lebih tua dan lebih misterius. Lagu malam. Dalam berbagai tradisi Jawa, malam sering dianggap sebagai waktu yang cocok untuk mengurangi aktivitas dunia luar dan memperdalam perhatian ke dalam diri. Tidak perlu melakukan hal ekstrim, tidak perlu berpuasa berhari-hari, tidak perlu tidur di kuburan. Semar tidak menyuruhmu mencari masalah. Kuburan itu tempat orang istirahat, bukan ruang tamu untuk cari konten. Cukup lakukan ritual sederhana sebelum tidur. Bersihkan diri, rapikan tempat tidur, matikan layar beberapa waktu sebelum tidur. Duduk sebentar, tarik nafas perlahan, kemudian ucapkan, "Sang Hyang Urip, kawula nyuwun pepadang ing batin. Mugi kawula saged mangertos piwulang ingkang becik lan boten kesasar dening rasa wedi." Artinya, wahai sumber kehidupan, aku memohon penerangan batin. Semoga aku mampu memahami pelajaran yang baik dan tidak tersesat oleh rasa takut. Kalimat ini bukan mantra untuk memaksa alam gaib. Anggap sebagai penataan niat. Dalam psikologi, niat yang diulang sebelum tidur dapat membantu mengarahkan perhatian dan membuat pikiran membawa tema tertentu ke dalam proses mengingat dan bermimpi.
Itulah sebabnya sebelum tidur kita sering dianjurkan tidak mengisi kepala dengan kekacauan. Kalau 5 menit sebelum tidur kamu menonton pertengkaran, berita buruk, video horor, lalu berharap mimpi didatangi guru bijaksana, ya jangan kaget kalau yang datang dalam mimpi malah debt collector. Pikiran juga punya bahan bakar. Apa yang kamu masukkan, itulah yang sering diproses. Setelah doa selesai, tanyakan 1 pertanyaan saja. Jangan 10, 1. Misalnya, apa yang harus aku pelajari dari keadaan hidupku sekarang? Kemudian tidur. Jangan memaksa mimpi. Kalau pagi hari kamu mengingat mimpi, tuliskan. Tetapi jangan langsung menafsirkan. Aku melihat burung putih, berarti leluhur datang. Belum tentu. Burung bisa menjadi simbol dari memori, pengalaman, tontonan, atau emosi yang sedang diproses otak. Mimpi bersifat sangat pribadi. Yang penting bukan hanya simbolnya. Perhatikan perasaan yang menyertai mimpi. Apakah kamu takut? Tenang? Sedih? Lega? Marah? Dari sana kamu bisa bertanya, bagian hidupku yang mana sedang membawa perasaan ini? Disitulah mimpi menjadi cermin, bukan selalu ramalan, bukan selalu pesan makhluk gaib, tetapi bisa menjadi pintu untuk memahami isi batin. Duk, toleh, guru abadi tidak harus datang dengan wajah bercahaya. Kadang ia datang sebagai 1 kalimat sederhana yang tiba-tiba membuatmu berhenti melakukan kebiasaan buruk. Kadang datang melalui kegagalan. Kadang melalui seorang tua yang hanya berkata, "Le, ojo kesusu. Nak, jangan tergesa-gesa." Kalimat pendek, tetapi kalau benar-benar dilakukan, bisa menyelamatkan seseorang dari keputusan besar yang salah. Itulah rahasia laku, bukan mencari sesuatu yang spektakuler, tetapi menjadi cukup hening untuk mengenali sesuatu yang sebenarnya sudah hadir. Dan setelah malam berlalu, ujian sebenarnya baru dimulai. Sebab guru yang benar tidak dinilai dari pengalamanmu ketika duduk dalam keheningan. Guru yang benar terlihat dari manusia seperti apa dirimu ketika kembali berdiri di tengah kehidupan. Kalau setelah meditasi kamu tetap mudah menghina orang, kalau setelah ritual kamu tetap suka menipu, kalau setelah merasa mendapat wahyu kamu merasa lebih tinggi dari manusia lain, berarti yang bertemu bukan guru, yang bertemu mungkin cuma egomu sendiri. Maka besok ketika matahari naik, buktikan laku itu. Berbicara lebih lembut, menahan 1 amarah, menyelesaikan 1 tanggung jawab, meminta maaf ketika salah, dan membantu seseorang tanpa perlu dipuji. Karena disitulah guru abadi mulai memiliki bentuk, bukan sebagai sosok yang berdiri di depanmu, tetapi sebagai kebijaksanaan yang perlahan mengubah caramu menjalani hidup. Dan pada laku terakhir nanti, kita akan masuk ke bagian yang paling dalam, yaitu bagaimana membedakan guru spiritual sejati dengan suara ego, sugesti, ketakutan, bahkan manipulasi orang yang mengaku sebagai guru. Sebab putu-putuku, di jalan spiritual, tidak semua cahaya adalah penerangan. Ada juga cahaya yang membuat mengengat, lupa bahwa ia sedang menuju api. Guru sejati diuji dengan kehidupan. Jangan mudah percaya pada suara yang mengaku guru. Rahayu. Nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Kamu sudah belajar menenangkan napas, sudah belajar membuat ruang hening, sudah memahami bahwa mimpi, intuisi, dan pengalaman batin tidak boleh langsung dianggap sebagai pesan dari alam gaib.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana membedakan guru sejati dengan suara ego? Ini penting, karena manusia yang sedang haus akan jawaban sangat mudah dipengaruhi. Apalagi ketika hidup sedang kacau. Ada masalah keluarga, ada kehilangan pekerjaan, ada hubungan yang berantakan, ada ketakutan tentang masa depan. Lalu datang seseorang dan berkata, "Aku tahu jalanmu. Darahmu memiliki tanda khusus. Kamu dipilih. Kalau ingin selamat, ikuti aku." Nah, di sini Semar biasanya mengelus perut, bukan karena lapar, karena prihatin. Guru yang sehat tidak membuatmu kehilangan kebebasan berpikir. Guru yang baik tidak menuntut kamu memutus hubungan dengan semua orang, tidak meminta uang secara tidak masuk akal, tidak mengancam bahwa kamu akan celaka kalau berhenti mengikuti dirinya, tidak menyuruh melakukan tindakan berbahaya, dan yang paling penting, tidak menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupanmu. Dalam banyak pitutur Jawa, kebijaksanaan tidak diarahkan untuk membesarkan ego manusia. Justru sebaliknya, semakin berisi, semakin rendah hati. Ada ungkapan Jawa yang sangat dikenal. Ajining diri saka lati, ajining rogo saka busono. Artinya, harga diri seseorang tercermin dari ucapannya, dan kehormatan tubuh tercermin dari perilakunya. Makna filosofisnya sederhana. Kualitas seseorang tidak hanya terlihat dari apa yang ia klaim tentang dirinya, tetapi dari bagaimana ia berbicara dan bertindak. Ini relevan sekali di zaman sekarang. Jangan menilai seorang guru dari jumlah pengikutnya. Jangan menilai dari pakaian putihnya. Jangan menilai dari suara yang dalam. Jangan menilai dari cerita bahwa ia memiliki kemampuan gaib. Lihat perilakunya. Apakah ia membuat muridnya lebih mandiri atau semakin bergantung? Apakah ia mengajarkan kasih atau ketakutan? Apakah ia mengajarkan tanggung jawab atau menyalahkan kekuatan gaib untuk semua masalah? Disitulah kualitas diuji. Ritual pertemuan bukan memanggil sosok, tetapi memanggil kejernihan. Sekarang, lakukan laku terakhir. Ini bukan ritual memanggil makhluk, bukan ritual membuka portal, bukan ritual mendatangkan roh. Ini adalah latihan simbolik untuk mempertemukan 3 hal: niat, kesadaran, dan tindakan. Pilih satu malam yang tenang, bersihkan tubuh, rapikan ruangan. Gunakan segelas air putih sebagai simbol kejernihan. Tidak perlu bunga 7 rupa, tidak perlu benda mahal. Kalau kamu ingin menggunakan unsur tradisi seperti bunga atau wewangian, gunakan secukupnya dan jangan menganggap benda tersebut memiliki kekuatan otomatis. Yang bekerja pertama-tama adalah makna, perhatian, dan disiplinmu. Letakkan segelas air di depanmu. Duduk, tarik napas, lepaskan, kemudian ucapkan perlahan. Kawula nyuwun pitedah kang becik, nanging kawula tetep nyuwun kawicaksanan kanggo mriksa saben pratandha. Artinya, aku memohon petunjuk yang baik, tetapi aku tetap memohon kebijaksanaan untuk memeriksa setiap tanda. Nah, ini penting. Minta petunjuk, tetapi jangan menyerahkan akal sehat. Setelah itu tanyakan 3 pertanyaan. Pertama, apa yang sedang aku hindari? Diam. Kedua, apa yang sebenarnya sudah aku ketahui, tetapi belum berani kulakukan? Diam. Ketiga,
Tindakan kecil apa yang bisa kulakukan besok untuk menjadi manusia yang lebih baik? Diam lagi. Jangan mengejar jawaban spektakuler. Ambil kertas. Tuliskan apa yang muncul, bukan apa yang ingin kamu dengar. Apa yang benar-benar muncul. Misalnya, aku harus berhenti menunda pekerjaan. Aku harus minta maaf kepada ibu. Aku harus mengakhiri kebiasaan buruk. Aku harus mencari bantuan profesional karena masalahku sudah terlalu berat. Nah, yang terakhir juga termasuk kebijaksanaan. Jangan merasa spiritual kalau semua masalah harus diselesaikan dengan ritual. Kadang guru terbaik berbentuk dokter, kadang berbentuk psikolog, kadang berbentuk teman yang jujur, kadang berbentuk orang tua, kadang berbentuk kegagalan, dan kadang berbentuk dirimu sendiri ketika akhirnya berani mengatakan, "Aku membutuhkan pertolongan." Setelah selesai, minumlah air tersebut perlahan, bukan karena airnya sudah menjadi benda sakti, tetapi sebagai simbol bahwa niatmu harus masuk ke kehidupan nyata. Air diminum, laku dijalankan. Besok pagi, lakukan satu tindakan yang sesuai dengan jawabanmu. Kalau malam ini kamu sadar harus minta maaf, besok minta maaf. Kalau sadar harus berhenti berbohong, berhenti. Kalau sadar harus menyelesaikan pekerjaan, kerjakan. Kalau sadar harus menjaga tubuh, mulai. Karena kesadaran tanpa tindakan hanya menjadi tontonan batin. Dan hidup bukan panggung untuk menonton dirimu sendiri. Guru abadi itu bernama kesadaran. Nduk, Tole, sekarang kita sampai pada inti seluruh perjalanan ini. Kamu mungkin bertanya, Semar, lalu sebenarnya siapa guru abadi itu? Jawabannya tidak perlu dibuat rumit. Guru abadi adalah kebijaksanaan yang terus mengajarimu sepanjang hidup. Namanya bisa berbeda. Dalam tradisi berbeda, ia dipahami dengan cara berbeda. Tetapi pengalaman manusia memiliki satu kesamaan. Kita selalu belajar. Dari lahir sampai mati. Yang berubah adalah kemampuan kita membaca pelajaran itu. Orang yang belum sadar melihat kegagalan sebagai kutukan. Orang yang mulai sadar melihat kegagalan sebagai pelajaran. Orang yang lebih matang bertanya, apa yang harus kuubah setelah mengalami ini? Itulah pergeseran kesadaran. Dalam tradisi Jawa, ada gagasan tentang eling lan waspada. Eling berarti ingat, waspada berarti sadar dan berhati-hati. Bukan takut kepada segala sesuatu, tetapi sadar terhadap diri sendiri. Sadar terhadap niat, sadar terhadap ucapan, sadar terhadap akibat. Karena musuh terbesar manusia sering bukan makhluk dari luar, kadang adalah ketidaksadaran di dalam dirinya sendiri. Marah yang tidak disadari, keserakahan yang dibenarkan, ketakutan yang disamarkan sebagai keyakinan, ego yang menyamar sebagai spiritualitas, dan keinginan untuk dianggap istimewa. Maka kalau suatu hari dalam meditasi kamu merasa melihat sesuatu, jangan langsung berkata, "Aku sudah mendapatkan wahyu." Tanyakan, apakah pengalaman ini membuatku lebih tenang, lebih bertanggung jawab, lebih welas asih, dan lebih jernih? Kalau iya, ambil hikmahnya. Kalau justru membuatmu paranoid, merasa paling dipilih, takut kepada semua orang, atau terdorong melakukan sesuatu yang berbahaya, berhenti. Kembali ke nafas, kembali ke tubuh, kembali kepada kehidupan nyata. Itulah pagar keselamatan dalam laku batin.
Dan kalau pengalaman batin terasa sangat mengganggu, membuatmu sulit tidur, kehilangan kendali, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan dipendam sendirian. Bicaralah kepada orang yang dapat dipercaya dan bila perlu tenaga profesional. Spiritualitas tidak pernah mengharuskan seseorang meninggalkan kewarasan. Sekarang, pejamkan mata sebentar. Tarik nafas, lepaskan. Bayangkan semua guru yang pernah mengajarimu. Orang tua, guru sekolah, kakek, nenek, teman, musuh, orang yang pernah menyakitimu, orang yang pernah menolongmu, bahkan seseorang yang pernah membuatmu kecewa. Katakan dalam hati, terima kasih atas pelajaran yang telah diberikan. Tidak berarti kamu harus kembali kepada semua orang. Tidak. Memaafkan tidak selalu berarti membuka kembali pintu yang sama. Kadang memaafkan berarti berhenti membawa orang itu di dalam kepalamu. Setelah itu, katakan, aku memilih berjalan dengan kesadaran. Diam, tarik nafas, lepaskan. Sekarang dengarkan baik-baik, putu-putuku. Kalau suatu hari kamu benar-benar bertemu seseorang yang kamu anggap guru, jangan buru-buru menyerahkan seluruh hidupmu. Amati, dengarkan, pelajari, uji dengan kehidupan. Guru yang benar tidak takut muridnya bertanya. Guru yang benar tidak takut muridnya berpikir. Guru yang benar tidak membutuhkan murid yang takut. Ia membutuhkan manusia yang sadar. Dan kalau suatu hari gurumu berkata, "Jangan ikuti aku," justru mungkin disitulah kamu menemukan kualitasnya. Sebab tujuan seorang guru bukan membuatmu menjadi bayangannya. Tujuan seorang guru adalah membantumu menemukan langkahmu sendiri. Nduk, Toleh, jadi kalau malam ini kamu ingin bertemu guru abadi, jangan hanya menatap langit, jangan hanya menunggu mimpi, jangan mengejar penampakan. Duduklah, bernafaslah, diamlah, perhatikan dirimu, kemudian bangun dan lakukan kebaikan yang paling sederhana. Karena guru yang paling lama menemanimu bukan hanya yang berbicara kepadamu, tetapi kehidupan itu sendiri. Setiap pagi ia memberi pelajaran. Setiap kehilangan memberi pertanyaan. Setiap kesalahan memberi kesempatan. Setiap pertemuan meninggalkan bekas. Dan setiap kesadaran memberi jalan pulang. Maka malam ini, sebelum tidur, letakkan tangan di dada. Rasakan nafas. Kemudian ucapkan, "Aku tidak mencari guru untuk menjadi bergantung. Aku mencari kebijaksanaan agar mampu berdiri." Diam sebentar. Lalu, apapun yang datang kepadaku, terjadilah sebagai pelajaran yang membuat batinku semakin jernih. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi terjadilah. Terjadilah dalam tindakan. Terjadilah dalam keberanian. Terjadilah dalam kesadaran. Terjadilah dalam cara kita memperlakukan sesama. Dan ketika perjalanan hidup kembali gelap, ingatlah satu perkara. Guru abadi tidak selalu membawa lentera. Kadang ia hanya mengajarimu bagaimana melihat dalam gelap. Rahayu, Nduk, Toleh, putu-putuku kabeh, pulanglah kepada dirimu. Jaga pikiranmu, jaga ucapanmu, jaga tindakanmu,
Dan jangan pernah merasa paling tinggi hanya karena merasa pernah menyentuh sesuatu yang disebut spiritual. Sebab semakin dalam seseorang memahami kehidupan, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang murid. Selamanya belajar, selamanya berjalan, selamanya pulang. Terjadilah ketenangan dalam batin, terjadilah kejernihan dalam pikiran. Terjadilah keberanian untuk menjalani kebenaran. Terjadilah welas asih dalam setiap langkah. Terjadilah keselamatan dalam laku yang sadar. Dan jika malam ini ada satu guru yang benar-benar kamu temui, biarlah ia bukan sosok yang membuatmu merasa istimewa. Biarlah ia menjadi kesadaran yang membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Hong Rahayu. Tan samar mamoring sapa sinokmaya winaya ing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati